Kesehatan lingkungan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita semua bahwa penyebaran suatu penyakit tidak boleh dianggap hal sepele. Sampai dengan bulan November 2020, lebih dari 60 juta jiwa telah terpapar virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, menggunakan masker, physical distancing, mengkonsumsi rempah, vitamin, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa jumlah pasien di Indonesia terus bertambah sementara di negara lain ada yang cenderung menurun? Masalah penyebaran penyakit di masyarakat merupakan salah satu isu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang penyelesaiannya membutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Pada bagian ini isu lingkungan yang akan kita bahas di antaranya adalah penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, dan pembuangan sampah. 1. Penyebaran penyakit. Penyakit dan kesehatan manusia ditentukan oleh faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Kita dapat dengan mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan 10 besar penyakit di puskesmas. Misalnya saja penyakit seperti diare dan ispa masih banyak diderita masyarakat Indonesia, Kemkes, Go.id. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang pengaruh penyebaran penyakit berbasis lingkungan, lakukanlah aktivitas pembelajaran, ayo kita ke puskesmas. Berikut ini. Berdasarkan aktivitas Ayo Kita ke Puskesmas, kalian akan menemukan fakta bahwa pada umumnya terdapat hubungan antara kualitas kesehatan lingkungan dengan terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Lingkungan dapat berperan sebagai sumber penyakit, penunjang, bahkan media transmisi penyakit yang dapat memperberat penyakit yang telah ada. Ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pola hidup, dan faktor penyakit adalah faktor yang menunjang terjadinya penyakit berbasis lingkungan. 2. Ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Air minum yang aman atau layak bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, berasa, dan berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, air yang layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Secara radioaktif, tentu saja tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum. Kebutuhan air layak minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja melainkan juga harus ditinjau dari segi kualitasnya juga. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses air yang layak minum. Setelah membaca grafi, jelaskanlah dalam satu paragraf yang utuh dan bermakna, 3 daerah yang memiliki akses tertinggi dan terendah terhadap air layak minum. Bila memungkinkan cari data tambahan dari sumber informasi lainnya. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang ketersediaan air bersih, lakukanlah aktivitas pembelajaran, ayo periksa air kita. Berikut ini.
Akses air minum yang layak ditentukan oleh sumber airnya. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari air sumur, sumur bor, keran umum, ledeng, terminal air, atau penampungan air hujan. Air minum dalam kemasan atau dari penjual air minum keliling tidak termasuk ke dalam akses air minum yang layak. Sumber air minum yang layak harus berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran, sampah atau limbah. Selain itu tentu saja memenuhi kriteria secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif. Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja karena mengganggu estetika, kesehatan, bencana, dan mengganggu ekosistem. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih tergolong tidak baik. Sampah masih dengan mudah ditemukan berserakan di berbagai tempat. Banyak bencana terutama banjir diakibatkan oleh tersumbatnya aliran air oleh sampah. Berikut menunjukkan data tentang perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah pada tahun 2018.